Halo semua, perkenalkan saya Selemiati Syarudiana dengan NIM 24170411165. Saya di sini adalah sebagai mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dan saya sekarang semester 1 dari Fakultas Ekonomi dengan prodi S1 Manajemen. Di sini saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas akhir dari pengantar ekonomi, dan materi yang akan saya sampaikan itu mengenai gelombang konjungtur. Tentunya saya membuat video ini itu untuk menciptakan video yang edukatif yang menjelaskan dengan konsep-konsep ekonomi dengan cara yang relevan dan mudah dipahami. Sekarang lanjut saja kita menuju ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai gelombang konjungtur. Yang pertama itu ada pengertian konjungtur, yang dimana konjungtur adalah kondisi ekonomi suatu negara yang ditandai dengan fluktuasi aktivitas ekonomi baik naik maupun menurun. Dan selanjutnya itu ada gelombang konjungtur. Gelombang konjungtur ini terjadi tidak teratur, yang artinya sulit untuk ditentukan kapan akan terjadi fluktuasi dan kapan akan terjadi resesi dan berapa lamanya masing-masing. Oleh karena itu, banyak ekonom yang lebih menyukai fluktuasi daripada gelombang konjungtur. Dalam kasus ekspansi perekonomian cenderung mengarah pada kesempatan kerja penuh, di mana terdapat produksi dengan semua faktor produksi dapat dipekerjakan dan tingkat upah yang meningkat. Selanjutnya itu ada tahapan gelombang konjungtur, yang dimana tahapan dalam gelombang konjungtur yang pertama ini ada tahap depresi atau kemerosotan. Pada tahap ini terjadi penurunan dalam kegiatan ekonom, produksi itu menurun dan tingkat pengangguran itu meningkat. Yang kedua itu ada tahap ekspansi atau pertumbuhan. Setelah depresi itu adanya ekonomi mulai pulih dan memasuki fase ekspansi. Pada tahap ini itu kegiatan ekonomi itu meningkat dengan pesat. Yang ketiga ada tahap resesi atau kelesuan, yang dimana setelah mencapai dari puncak ekonomi itu dapat mengalami penurunan kembali yang dikenal sebagai resesi. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi terhenti atau melambat, ditandai dengan menurunnya daya beli dari masyarakat dan investasi. Yang keempat itu ada tahap recovery atau pemulihan, yang dimana tahap ini itu merupakan fase perekonomian itu mulai pulih dari resesi dan indikator ekonomi itu menunjukkan perbaikan, inflasi terkendali dan investasi itu mulai meningkat kembali. Pelaku usaha menjadi lebih optimis terhadap masa depan bisnis. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang memengaruhi konjungtur itu tentunya ada dua. Yang pertama itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Tentunya faktor internal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri seperti kebijakan pemerintah, investasi, dan konsumsi. Selain itu ada faktor eksternal, yang dimana faktor-faktor yang berasal dari luar negeri seperti perubahan harga komoditas global, nilai tukar, fluktuasi, dan kondisi ekonomi negara mitra dagang. Selanjutnya ada penyebab terjadinya gelombang konjungtur. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, kedua kebijakan fiskal, ketiga perubahan teknologi, dan yang keempat itu ada faktor politik. Selanjutnya ada pun juga dampak siklus konjungtur bagi perekonomian yang membentuk seperti segitiga. Yang pertama itu ada pengangguran, yang kedua ada inflasi, dan yang ketiga ada investasi, dan yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya juga ada pun juga penanganan dari masalah konjungtur di Indonesia itu melalui kebijakan fiskal, yang dimana itu meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan bantuan sosial. Yang kedua ada kebijakan moneter, yang dimana mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Dan yang ketiga itu ada program subsidi, yang dimana ini memberikan subsidi kepada masyarakat
dan sektor usaha untuk meringankan beban ekonomi. Dan yang terakhir itu ada peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan konjungtur. Tentunya pemeran pemerintah dalam mengatasi permasalahan konjungtur ini itu untuk mendorong pertumbuhan dan adapun juga menjaga stabilitas dan juga keadilan sosial. Saya akan melampirkan isu terkini mengenai gelombang konjungtur ini, yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan isu terkini yang akan saya sampaikan ini 3 Oktober 2024, yang dimana pada September 2024 inflasi Indonesia tetap rendah dan stabil, tercatat pada 1,84%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 2,12%. Hari ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas harga, khususnya pangan melalui optimalisasi pasar murah, distribusi pangan, dan bantuan sosial. Penurunan harga sejumlah komoditas pangan karena musim panen di daerah sentra produksi serta penurunan harga BBM juga berkontribusi pada inflasi yang terkendali. Deflasi month to month juga terjadi terutama pada komponen harga bergejolak, yang dimana yang mencatat deflasi 1,34%, komponen harga inti mencatatkan inflasi sebesar 0,16% atau 2,9%, didorong oleh kenaikan harga kopi dan biaya pendidikan. Nilai tukar petani tercatat terus meningkat, mencerminkan daya beli petani yang terjaga meskipun harga pangan mengalami penurunan. Perekonomian Indonesia diprediksi tumbuh sekitar 5,0% sampai 5,2% pada 2024 ini. Meskipun terdapat tantangan bagi perlambatan ekonomi global yang tercermin dari PMI Indonesia yang masih di bawah level ekspansi 49,2%, namun Indonesia masih berada di posisi lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan ada juga strategi untuk mengatasi dampak inflasi dan meningkatkan daya saing ekonomi ini dengan cara diversifikasi sumber daya ekonomi, yaitu melalui fokus pada hilirisasi SDA untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi Indonesia di pasar internasional, dan juga sektor-sektor seperti kelapa sawit, karet, dan kopi dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi dengan memperkuat rantai pasok dan peningkatan kualitas. Sekian dari video yang saya sampaikan. Gelombang konjungtur adalah fluktuasi siklus ekonomi yang melibatkan 4 fase utama. Yang pertama ekspansi, kedua puncak, ketiga resesi, dan yang terakhir itu ada pemulihan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal serta dapat dikelola melalui kebijakan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yuk pelajari lebih dalam lagi materi tentang perekonomian bersama saya di video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kamu terus mendapatkan informasi dan lebih mendapatkan materi yang lebih menarik lagi dari saya. Dan sekian saya akhiri, dan bye-bye.